Halo guys, selamat malam, selamat malam. Baik, mau cerita lagi nih ya. Jadi hari ini sih sebenarnya hampir 1 bulan ini saya dikacangin oleh salah sari roti yang bekerja sama dengan saya. Sedih. Jadi saya nggak tahu salah saya sebenarnya apa. Saya nggak tahu juga apa ya sehingga membuat beliaunya melakukan hal seperti ini ya. Jadi kita sudah bekerja sama cukup lama. Dan selama itu pun juga baik-baik saja. Ketika beliau sakit pun saya juga menunggu jadi saya nggak pernah berusaha untuk mencari pengganti beliau. Tetapi ternyata nggak tahu apa sebab dan akibat tiba-tiba ini roti saya masih banyak, beliaunya cancel. Maksudnya sudah tidak mau lagi mengambil atau menyetori rotinya kepada saya. Jadi roti yang basi atau yang sudah expired beliau tidak mau ngambil guys, dan beliau juga tidak lagi datang ke tempat saya untuk melanjutkan kontrak kerjasamanya. Jadi saya harus menderita kerugian yang lumayan ya, ini sekitar 18 ribu, 18, ini 5 ribuan, 5 ribuan, 5 ribu, 10, 20, 30, ini anggap saja 5.000, 40, 20, 50, 50, 70.000. Saya menderita kerugian ya, mau ya bukannya kecil juga sih, bukan juga besar, tapi ya bagaimana ya, saya juga toko kecil kayak gitu loh, tetapi kalau diperlakukan seperti ini juga kasihan ya. Maksudnya saya juga bayar listrik, saya juga hidupin anak istri, tapi ternyata pihak sari rotinya ya seharusnya sih ya seharusnya sih ya paling enggak ya gimana lah ya, supaya saya tidak terlalu menderita kerugian yang terlalu besar kayak gitu loh. Aduh, ini sampai busuk kayak gini loh guys, sampai kayak gini. Ini udah lama, jadi beliaunya nggak mau datang lagi untuk mengganti. Harusnya biasanya diganti baru kayak gini ya. Ya udahlah, sabar. Emang ya mungkin belum kelas saya sih ya jualan sari roti. Mungkin toko saya ini belum terlalu bisa menjualnya, makanya banyak lalat nih langsungan. Mungkin bisa penjualannya belum terlalu rame juga, mungkin akhirnya beliau atau capek sama bensinnya atau apalah. Ya mungkin ya intinya tapi saya sarankan sih ya, kalau bisa kalaupun mau putus kontrak, paling enggak saya dikasih aba-aba gitu loh, sehingga ketika ini sebelum busuk itu saya makan sendiri kayak gitu loh ya, atau saya kasihkan ke tetangga, atau saya kasihkan anak-anak yang kurang mampu. Jadi ya udahlah ya, saya nanti coba chat aja tukang sayur rotinya, kira-kira ekspresinya gimana sih melihat yang kayak gini. Jadi dulu ini kontraknya ceritanya sebenarnya kalau saya beli putus saya bisa ambil apa 20% dari tiap rotinya. Tapi karena eh, kita menggunakan cara kedua, yaitu caranya adalah kita hanya dapat laba 10%, tetapi ketika barang itu rusak maka akan diambil kembali alias diganti dengan barang yang baru. Tapi sama masnya saya nggak tahu kenapa tiba-tiba diputus kontrak dan semuanya menjadi harus tanggung jawab saya, karena ini saya semua bayar di awal. Beda dengan barang-barang lain yang saya bayarnya 2 minggu sekali. Untuk di khusus sari roti ini karena salesnya juga saya nggak tahu sistemnya seperti apa, kan beda dengan makanan-makanan yang lain. Saya bayarnya di muka dari depan, ada uang ada barang kayak gitu. Nah itulah menjadi resiko ketika kita membayar di muka atau membayar di depan. Ketika ada yang seperti ini maka ya udah, salesnya bisa sewaktu-waktu menghilang. Jadi sales itu bisa seperti itu. Jadi
sales itu baik, bisa sewaktu-waktu menghilang semua sales. Tetapi kalau kita bayarnya kredit 2 minggu sekali, ketika dia mau menghilang paling enggak dia akan bayarnya menarik tagihan dulu. Itulah pentingnya kita membayar di belakang kepada para sales. Padahal kalau cuma ini ya, krim keju ini jualnya 5.000, saya cuma untung 500 rupiah dari tiap ini cuma untung 500 rupiah, semuanya cuma untung 500 rupiah. Tapi kalau busuk kayak gini saya menderita kerugian sekitar 75.000 rupiah. Ini yang besar kayak gini saya cuma untung sekitar 1.500 rupiah. Dan untungnya tuh nggak gede, dan saya awalnya hanya untuk memberikan kenyamanan para pelanggan agar ketika mereka belanja itu mereka butuh sari roti ada gitu. Tapi ternyata lagi-lagi dikacangin sama salesnya kan. Ini aja yang gede kayak gini juga cuma untung sekitar 1.500, nggak banyak guys, tipis banget, tapi resikonya besar, resikonya besar. Jangan para pembeli ini expired kurang 2 hari aja tuh udah nggak mau, pasti mereka pilihnya mintanya yang 5 atau 1 minggu kayak gitu kan, repot juga. Padahal selama ini tidak berjamur nggak apa-apa, dimakan itu nggak masalah. Di Jepang pun seperti itu, dulu saya juga mengalaminya. Jadi selama roti itu belum berjamur, meskipun masa expirednya masih, itu biasanya masih bisa dikonsumsi. Tapi ya sebagian orang bakalan lebih memilih sih, kalau ada bakal lebih memilih yang baru gitu ya, masih lama gitu kan. Ya, ini akhirnya berakhir di tempat sampah ya.